Halo adik-adik semuanya, kembali lagi dengan Bapak Sipangkar. Pada video kali ini kita akan membahas soal asik berlatih pada buku Senang Belajar Matematika halaman 76. Soalnya berbentuk soal cerita. Baiklah adik-adik semuanya, kita langsung ke pembahasan soal. Soal pertama, sebuah keran dalam 10 menit dapat mengalirkan air sebanyak 20 liter. Berapa liter per menit debit keran tersebut? Berarti yang diketahui T sama dengan 10 menit. Kemudian volume P sama dengan 20 liter. Yang ditanyakan debit dalam satuan liter per menit. Ya, karena satuannya sudah satuan menit per liter, ini langsung kita bahas di mana debit itu sama dengan volume per waktu, P per T, sama dengan 20 liter per waktu. Waktunya 10 menit. Sama dengan 20 per 10 itu sama dengan 2 liter per menit. Di jawabannya adalah 2 liter per menit. Lanjut ke soal nomor 2. Dalam waktu 5 menit, sebuah keran dapat mengalirkan air sebanyak 250 liter. Berapakah debit keran air tersebut? Diketahui waktunya sama dengan 5 menit. Kemudian P volumenya sama dengan 250 liter. Volumenya 250 liter. Yang ditanyakan adalah berapakah debit air tersebut. D sama dengan P per T sama dengan 250 liter per waktunya 5 menit. 250 per 5 itu sama dengan 50 satuan liter per menit. Nomor 3, volume sebuah bak mandi 4 meter kubik berisi air penuh. Edo membersihkan bak mandi dengan membuka keran pembuangan bak mandi tersebut. Setelah 50 menit, bak mandi tersebut kosong. Berapa liter per menit debit keran pembuangan bak mandi tersebut? Nah, di sini untuk soal nomor 3, diketahui P sama dengan 4 meter kubik. Satuan volumenya meter kubik. Karena yang ditanyakan di sini adalah liter per menit. Berarti untuk satuan meter kubik kita rubah ke satuan liter. Perlu adik-adik ketahui, 1 meter kubik itu sama artinya 1 kiloliter. Ya, berarti kita rubah dulu ke kiloliter, baru kita rubah lagi ke liter. Maka 4 meter kubik itu artinya 4 kiloliter. Nah, dari 4 kiloliter kita rubah ke liter. Itu turun 3 tingkat. Berarti dikali dengan 1000. Satuan liter sama dengan 4000 liter.
Nah, kemudian diketahui waktunya adalah 50 menit. Yang ditanyakan debit dalam satuan liter per menit, di mana debit itu D sama dengan P per T, sama dengan P-nya tadi 4000 liter per waktu 50 menit. Boleh kita coret dulu nolnya 1, maka debit sama dengan 400 dibagi dengan 5. Hasilnya adalah 80 satuan liter per menit. Oke. Kita lanjut soal nomor 4. Pak Maskan mengisi kolam renang dengan volume 19.200 liter. Setelah diisi dengan pipa besar selama 64 menit. Kolam tersebut terisi penuh. Berapa liter per menit debit pipa yang digunakan Pak Maskan untuk mengisi kolam tersebut? Diketahui volumenya itu sama dengan 19.200 liter dalam waktu sama dengan 64 menit. Yang ditanyakan adalah D debit dalam satuan liter per menit. Oke, maka D sama dengan D itu adalah P per T, volume per waktu sama dengan 19.200 liter per 64 menit. Maka D sama dengan 19.200 dibagi 64, kalau kita bagi hasilnya adalah 300 satuan liter per menit. Lanjut ke soal nomor 5. Sebuah bak mandi memiliki volume 80 desimeter kubik. Bak tersebut diisi dengan air keran selama 120 detik. Berapa liter per menit debit keran tersebut? Diketahui volume sama dengan 80 desimeter kubik. Nah, karena yang ditanyakan di sini liter per menit, berarti kita harus rubah dulu satuannya, desimeter kubik kita konversikan ke satuan liter, di mana perlu adik-adik ketahui satu desimeter kubik itu sama dengan 1 liter. Maka 80 desimeter kubik itu sama artinya dengan 80 satuan liter. Kemudian diketahui waktunya sama dengan 120 detik. Nah, karena di sini yang ditanyakan satuan menit, maka untuk satuan waktunya kita rubah ke satuan menit. Dari detik ke menit berarti harus kita bagi dengan 60. Berarti 120 per 60. Satuannya sudah menjadi menit. 120 per 60 hasilnya adalah 2 menit. Kemudian yang ditanyakan di dalam satuan
liter per menit. D sama dengan P per T sama dengan 80 liter per waktu. Waktunya 2 menit. Maka D sama dengan 80 per 2, hasilnya adalah 40 liter satuan per menit. Jadi jawabannya adalah 40 liter per menit. Kita lanjut soal nomor 6. Sebuah tandon air awalnya berisi 200 liter. Setelah dialirkan selama 20 menit, air tandon berkurang menjadi 120 liter. Berapa debit aliran tandon tersebut? Maka terlebih dahulu kita tentukan dulu, diketahui volumenya berapa. Ya, berarti volumenya bisa ditentukan dari volume awal dikurangi dengan volume akhir. Sama dengan volume awal di sini tadi 200 liter dikurangi volume akhir 120 liter. 200 dikurang 120 itu hasilnya 80 liter ya. Kemudian diketahui lagi adalah waktunya. T sama dengan 20 menit. Yang ditanya adalah berapakah debit dari aliran tandon tersebut. Di mana D sama dengan P per T sama dengan 80 liter per 20 menit. Maka D sama dengan 80 per 20 itu hasilnya adalah, boleh ini kita coret dulu. Jadi tinggal 8 dibagi 2 berarti 4 satuan liter per menit. Jadi jawabannya adalah 4 liter per menit. Nomor 7. Sebuah impuls berisi 0,6 liter. Impuls tersebut habis dalam waktu 40 menit. Berapa cc per detik debit impuls tersebut? Berarti diketahui untuk soal nomor 7, P sama dengan 0,6 satuan liter. Ya, karena yang ditanyakan di sini satuannya cc per detik, maka terlebih dahulu untuk satuan liter ini kita rubah atau konversikan ke satuan cc. Perlu adik-adik ketahui, 1 cc itu sama dengan 1 mililiter. Jadi yang 1 cc itu 1 mililiter. Berarti yang liter ini kita rubah dulu ke satuan mililiter. Itu turun 3 tingkat. Nah, berarti 0,6 dikali 1000. Satuannya apa? Mililiter. Sama dengan 0,6. Nah, ya, 0,6 kali 1000 berarti 0,6 kali 1000 berarti 600 mililiter. Karena 1 cc sama dengan 1 mililiter, maka 600 mililiter itu sama artinya dengan 600 cc. Gitu ya. Waktu sama dengan 40 menit. Nah, untuk satuan waktu menit. Sementara yang ditanyakan adalah satuan detik. Maka terlebih dahulu kita rubah ke satuan detik.
40 menit itu berarti berapa detik? Yaitu 40 dikali 60 detik. Itu sama dengan 2400 detik. Yang ditanyakan adalah debit dalam satuan cc per detik. Bapak tuliskan di sini ya, sebelah sini. Nah, di mana D sama dengan P per T sama dengan P-nya tadi 600 cc per 2400 detik. Nah, kita coret dulu nolnya 2, tinggal 6 per 24. Sama-sama dibagi 6 boleh 1, ini adalah 4. Jadi hasilnya adalah 1 per 4 detik, cc per detik ya, cc per detik. 1 per 4 ini bisa kita rubah ke pecahan desimal menjadi 0,25 cc per detik. Oke. Soal nomor 8. Sebuah drum minyak memiliki volume 200 liter. Minyak dialirkan dengan selang ke jerigen. Pengisian jerigen membutuhkan waktu 500 detik hingga drum kosong. Waktu perpindahan selang dari jerigen satu ke jerigen yang lain diabaikan. Berapa liter per detik debit selang tersebut? Diketahui P sama dengan 200 liter. Waktunya sama dengan 500 detik. Ditanyakan adalah debit dalam satuan liter per detik. Jadi ini bisa langsung kita jawab. D sama dengan P per T sama dengan P sama dengan 200 liter per 500 detik sama dengan, boleh kita coret nolnya, 22, sisa 2 per 5 satuan liter per detik. Nah, untuk pecahan ini boleh kita sederhanakan menjadi pecahan desimal. Maka ini boleh kita rubah ke pecahan desimal. Maka 2 bagi 5 atau 2 per 5 itu sama dengan 0,4 liter per detik. Jadi jawabannya adalah 0,4 liter per detik. Nomor 9. Sebuah tandon air berisi 250 liter air. Pak Jamil menggunakan air tersebut untuk menyiram rumput dengan menggunakan selang. Setelah Pak Jamil menyiram selama 20 menit, isi tandon air sisanya 10 liter. Berapa liter per detik debit selang tersebut? Maka untuk nomor 9 kita buat diketahui volumenya itu bisa dicari dari volume awal dikurangi dengan volume akhir. Volume awal itu tadi 250 liter dikurangi dengan volume akhir 10 liter. Maka volumenya jadi 240 liter. Kemudian waktunya, waktu sama dengan 20 menit.
Nah, karena yang ditanyakan di sini adalah liter per detik, maka untuk satuan menit kita rubah ke satuan detik. 20 menit itu berarti 20 dikali 60 detik. Sama dengan 12, 2 kali 6, 12. Nolnya ada 2 ya. Nah, jadi 20 kali 60 itu sama dengan 1200 detik. Pertanyaannya yang ditanya D sama dengan satuan liter per detik. Bapak tuliskan di sini. D sama dengan P per T. Mana P sama dengan 240 liter per T. 1200 detik. Sama dengan, ini boleh kita hilangkan nolnya satu-satu. Sekarang 24 dibagi 120. Kalau kita bagi itu hasilnya 0,2 satuan liter per detik. Nomor 10. Sebuah bak mandi awalnya berisi air 80 liter. Setelah diisi air dari kran selama 30 menit, isi bak menjadi 170 liter. Berapa debit kran tersebut? Jadi diketahui volumenya bisa kita cari dari volume akhir dikurangi dengan volume awal ya. Volume akhir itu tadi berapa? Volume akhir 170 liter kurang 80 liter. Maka volumenya adalah 90 liter. Kemudian waktunya T sama dengan 30 menit. Yang ditanyakan adalah D, debit sama dengan titik. D sama dengan P per T. P 90 liter per 30 menit. Sama dengan nolnya kita coret. 9 dibagi 3. 3. Jadi jawabannya adalah 3 satuan liter per menit. Baiklah adik-adik semuanya, untuk video pembelajaran kita kali ini, pembahasan soal, Bapak cukupkan dulu sampai di sini. Sampai ketemu di video selanjutnya.